Sekitar 71% daratan di bumi ditutupi oleh lautan, menjadikan sebagian besar bumi diisi oleh air laut yang asin. Namun, tahukah kamu bagaimana lautan terbentuk? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video berikut. Lautan terbentuk karena topografi bumi yang tidak rata akibat aktivitas lempeng tektonik. Lempeng tektonik bergerak secara terus-menerus dari awal pembentukan bumi. Pergerakan tersebut menciptakan topografi bumi yang tidak merata. Ada bagian bumi yang tinggi, ada juga yang rendah. Topografi rendah inilah yang kemudian akan menjadi dasar laut. Jika dasar laut telah terbentuk, lantas bagaimana daerah tersebut terisi oleh air dan berubah menjadi lautan? Untuk mengetahuinya, kita harus mundur ke 4,6 miliar tahun yang lalu, saat bumi baru saja terbentuk. Dilansir dari National Geographic, pada saat itu bumi terbagi menjadi batuan ringan dan batuan berat. Batuan ringan akan naik dan membentuk rak atau permukaan bumi. Sedangkan batuan berat akan turun dan tenggelam ke dalam inti juga mantel bumi. Turunnya batuan ke mantel menghasilkan magma yang kemudian naik ke permukaan bumi dan menciptakan aktivitas vulkanik. Dilansir dari Geoscience Library Text, aktivitas vulkanik kemudian melepaskan uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfida, nitrogen, hidrogen, dan metana ke atmosfer bumi yang kekurangan oksigen. Selama jutaan tahun, uap air dan gas-gas tersebut terakumulasi di atmosfer. Pada saat itu, bumi memiliki suhu sangat tinggi sehingga uap air tertahan dalam bentuk gas di udara. Lalu, kemudian bumi mengalami pendinginan hingga suhu di bawah titik didih air. Hal tersebut mengakibatkan uap air di atmosfer mengalami kondensasi, membentuk awan, dan menurunkan hujan untuk pertama kalinya ke bumi. Dilansir dari National Ocean Service, hujan turun secara terus-menerus selama berabad-abad dan gravitasi menarik air tersebut agar tetap di permukaan bumi. Hujan yang turun terus-menerus tersebut akhirnya membentuk genangan besar di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Air hujan yang turun kemudian mengalir masuk ke dalam tanah, membentuk sungai dan danau, juga terus-menerus mengisi lautan, sehingga lautan di bumi menjadi seperti sekarang ini.